Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menilai bahwa di usia 60 tahun Universitas Brawijaya sudah memasuki standar World Class University. Rektor menargetkan Universitas Brawijaya segera menuju ranking 500 besar dunia. Rencananya tahun depan angka 500 menjadi tagline dalam capaian kinerja UB selanjutnya. Hal ini disampaikan oleh Rektor dalam kegiatan Green Concert Lostrum ke-12 Universitas Brawijaya. Saya kira anugerah yang luar biasa bagi kita. Universitas Brawijaya di usia 60 sudah bisa memasuki standar World Class University. Dan ini tentu hasil dari jerih payah semua sivitas akademika Universitas Brawijaya dan tentu juga dari para senior dan para pendahulu kita. Dan untuk meningkatkan kinerja universitas kita, saya masih ingat filosofinya dari Prof. Yogi menjadi Entrepreneurial University, diikuti dengan Prof. Bisri, Prof. Nufil menjadi World Class University yang luar biasa. Dan kita mencoba terus untuk mengembangkan ide dasar tersebut. Dan target Universitas Brawijaya ke depan menjadi ranking 500 besar dunia. Nah, karena ranking 500 ini menjadi salah satu indikator kita kalau universitas itu semakin baik dan berstandar internasional, dan 500 ini akan menjadi tagline seluruh aktivitas kita, 500 atau kelipatan dari 500 itu. Nah, untuk itu ada beberapa program yang tahun depan kita akan luncurkan dan mohon nanti Bapak Ibu semua untuk bisa mendukung. Yang pertama adalah 500 itu adalah kita mencoba untuk memiliki 500 dosen asing yang bisa mengajar di Universitas Brawijaya. Tentunya prominent profesor yang luar biasa dari luar negeri. Yang kedua adalah kita akan mencanangkan 500 inovasi Universitas Brawijaya. Kemudian selanjutnya adalah 1000, ini Prof. Yogi. Kita mau mencoba membuat program 1000 mahasiswa berwirausaha dan juga membuat startup, ya. Kemudian 1000 mahasiswa asing akan belajar di Universitas Brawijaya, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah 1000 artikel berreputasi internasional. Kita harus produksi dari Universitas Brawijaya. Dan satu lagi tadi 500 inovator, inovasi yang harus kita luncurkan. Dan karena tema hari ini adalah tentang Green Campus, ya. Dan setiap tahun kita ada Tetenger Bumi. Nah, ini mana Ketua Tetenger Bumi, Pak Tibiani. Kita tidak mencanangkan 500 atau 1000 menanam pohon, tetapi kita mencanangkan 1 juta menanam pohon di daerah resapan air di sekitar Malang dan sekitarnya. Dan ini adalah wujud bakti kita kepada masyarakat dan juga alam semesta, agar keberadaan Universitas Brawijaya semakin bisa memiliki berkah buat sesama. Alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni atau IKA pulang ke kampusnya untuk menyemarakan acara Dies Natalis ke-60 UB. Momen ini dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antara para alumni dengan rektor dan jajarannya. Ajang silaturahmi ini juga bertujuan agar para alumni dapat turut serta dalam membangun kemajuan UB ke depannya. Kampus ini usianya sudah 60 tahun. Luar biasa pencapaiannya, gemanya
meluas kemana-mana. Mari kita terus bantu, kita besarkan dari tempat kita mengabdi sehari-hari. Berikutnya, acara-acara semacam ini yang pertama tentu untuk mengobati rasa kangen kita dengan para sahabat-sahabat, handai taulan, suasana kampus dan seterusnya. Tapi yang juga tidak boleh dilupakan adalah memberikan ide-ide alternatif kegiatan bagi pengembangan kampus, tidak hanya dalam bentuk pertemuan-pertemuan seperti yang sore hari ini kita lakukan, itu bagus, tetapi langkah konkret yang perlu kita desain dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu hal pokok yang bisa kita dorong, dan mudah-mudahan acara semacam ini akan terus bisa berjalan untuk kedepannya. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, Universitas Brawijaya mengadakan sidang pleno Dewan Profesor dan Seminar Nasional dengan tema karakteristik kebrawijayaan. Ketua Dewan Profesor UB, Profesor Armanu Thoyib menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan karakter kebrawijayaan UB sehingga kedepannya dapat mempermudah seluruh departemen dan fakultas dalam mengembangkan karakter yang berintegritas. Kegiatan di tahun 2022 ini akhir dari bulan Desember kita punya gawe, ada kegiatan simultan, yaitu kita membahas program kerja Dewan Profesor untuk tahun 2023, dan juga satu lagi yang penting juga, sangat penting ini, yaitu tentang karakter kebrawijayaan. Nah, di Seminar Nasional Karakter Kebrawijayaan ini sangat dibutuhkan oleh semua departemen, fakultas yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya, karena setiap ada kunjungan asesor dari Badan Akreditasi Nasional itu selalu ditanyakan apa karakter dari Brawijaya ini. Nah, untuk itu kita dari Dewan Profesor mengadakan satu seminar nasional terkait dengan karakter kebrawijayaan. Nah, diharapkan nantinya akan ada rumusan-rumusan yang terkait dengan karakter kebrawijayaan ini, dan juga nanti akan memudahkan bagi kita untuk mengembangkan dari karakter yang ada di Brawijaya, sehingga nanti akan bisa mencapai sebuah ciptaan, yaitu artifak yang itu bisa dilihat dan sulit untuk ditirukan. Nah, tentunya artifak itu akan bisa terwujudkan manakala kita tahu karakter yang ada, dan perilaku kita itu menunjukkan sebuah bentuk daripada apa yang kita yakini, dan akan menghasilkan sesuatu teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Dan diharapkan nantinya ini akan terus berkelanjutan dan berkembang dan terus meningkat, sehingga nanti akan bermanfaat. Bahkan kita berharap nanti kegiatan Profesor Summit juga ada di Universitas Brawijaya, yang itu nanti akan menampilkan temuan-temuan terbaru bagi semua ilmuwan, profesor, guru besar yang ada di Indonesia, menampilkan temuan-temuan terbarunya yang bermanfaat.
Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif generasi muda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, UB mengadakan Brawijaya International Student Conference 2022 mengangkat tema Fostering Youth Innovation and Creativity for World Sustainability, diikuti oleh 14 negara, 240 mahasiswa yang turut serta diajak untuk menggali dan mengumpulkan ide dalam memecahkan berbagai masalah dan mencari solusi global yang terjadi pada saat ini. Untuk kegiatan ini sendiri sebenarnya konsepnya adalah conference ya, yang menghadirkan yang di-manage ya, dan objeknya adalah student. Jadi yang membedakan dengan conference yang umum yang lainnya adalah semuanya dilakukan oleh mahasiswa ya, baik itu panitia kemudian juga peserta, itu semuanya adalah mahasiswa aktif mulai dari tingkat diploma sampai dengan tingkat S2 atau master gitu. Dan ini konsepnya adalah international conference. Jadi kita mengundang mahasiswa-mahasiswa dari banyak kampus ya di luar negeri. Beberapa adalah mitra kita. Total ada 14 negara yang berpartisipasi dalam BISC ini. Kemudian dengan tema yang tahun ini adalah Fostering Youth Innovation and Creativity for World Sustainability. Jadi diharapkan nanti mahasiswa-mahasiswa di sini selain dia mendapatkan materi di seminar, juga nanti ada materi workshop session dan ada parallel session. Jadi semua mahasiswa yang mendaftar di kegiatan ini, mereka mengirimkan abstrak paper yang nanti akan dipresentasikan di parallel session. Jadi tujuannya adalah ya menggali ide, mengumpulkan ide mahasiswa-mahasiswa dengan semangat kepemudaannya itu untuk memberikan gagasan solusi global untuk keberlanjutan dunia. Kurang lebih seperti itu tema di BISC tahun ini. Tahun ini kita membuat konsep yang baru sebenarnya. Jadi jika di tahun kemarin kita hanya bersifat seminar dan workshop, di tahun ini kita mengumpulkan paper-paper dari mahasiswa yang kemudian kita bagi ke dalam beberapa room, parallel session. Mereka akan presentasi, membawakan ide-idenya, abstrak paper yang sudah mereka kirim, dan juga kita ada virtual poster exhibition. Jadi kita membuat virtual exhibition bentuk virtual reality, dan semua karya mahasiswa ini yang join di sini dipamerkan di situ. Jadi selain mengirim abstrak juga ada pameran poster virtual berbasis virtual reality. Untuk parallel session ini ada sekitar 130 peserta. Kemudian untuk keseluruhan peserta yang mengikuti seminar dan workshop, keseluruhan adalah 240 mahasiswa. Tema-temanya umum, jadi kita mengambil tema yang sangat general, mengikuti fakultas-fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Total ada 17 fakultas, berarti lebih dari itu. Jadi temanya sangat general, mulai dari engineering, sosial humaniora, science. Sampah kini menjadi persoalan yang cukup serius bagi masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali di Malang. Malang pun kini telah menjadi salah satu kota darurat sampah. Untuk meminimalisir kerusakan pada bumi karena efek karbon dioksida, mahasiswa UB membuat alat pengolahan sampah organik menggunakan maggot yang efektif digunakan sebagai pengolahan sampah rumah tangga berbasis IoT. Awalnya itu kami emang ada ketertarikan di bidang pengolahan sampah karena semakin kesini menurut kami sampah ini menjadi masalah yang cukup serius di kalangan, tidak hanya di kalangan masyarakat, karena penghasil sampah itu hampir semua orang pasti menghasilkan sampah, mulai dari sampah organik maupun anorganik. Nah, sempat kami riset juga dan sempat kami visitasi, kami berkunjung ke salah satu TPS di Tumpang. Dan yang membuat kami interest kepada TPS tersebut itu menggunakan teknologi maggot sebagai biokatalisator, sebagai pengolah sampah organik. Dan banyak inovasi tentang maggot ini termasuk baru, jadi belum banyak orang tahu. Jadi kami berusaha menanggulangi dan memaksimalkan cara kerja maggot ini, mulai dari di saat fase lalatnya, kemudian
kemudian fase pupanya, dan pada saat fase magotnya. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, kesusastraan Indonesia modern saat ini sedang berkembang terutama pada generasi milenial. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya karya-karya sastra yang dibuat dalam bentuk digital. Adanya digitalisasi karya sastra yakni berupa aplikasi-aplikasi yang menjadi wadah untuk mempublikasikan ide kreatif semakin mempermudah terciptanya karya dan akses untuk para penikmat. Iya, mungkin setiap era memang punya kecenderungan minat yang berbeda, punya dominasi model cerita yang berbeda. Tapi menurut saya tetap ada seharusnya upaya untuk merawat pikiran kritis, sastra tetap harus digunakan untuk menyuarakan ketidakadilan, melawan ketidakadilan, menyuarakan suara hati nurani. Dan di sini kita tidak lagi bicara bahwa sastra harus mengangkat isu-isu tertentu, tapi bagaimana kita bisa mengangkat berbagai isu tapi tetap menyuarakan itu tadi sisi kemanusiaan dan sisi keadilan. Nah, itu yang harus kita rawat lewat sastra dan itulah yang menjadi tujuan dari sastra. Mauna Loa merupakan gunung berapi berada di negara bagian Hawaii, Amerika Serikat. Meletus untuk pertama kalinya dalam hampir 38 tahun. Gunung api aktif terbesar di dunia ini memiliki ketinggian mencapai 4.169 meter di atas Samudra Pasifik. Menurut Guru Besar Bidang Ilmu Vulkanologi dan Geotermal UB, Profesor Sukir, bahwa tipe letusan Hawaii menyebabkan lava basaltik cair terlempar ke udara yang menyembur dari lubang atau celah di sisi gunung berapi. Gunung Mauna Loa itu adalah salah satu gunung yang terpanjang atau terbesar di dunia yang keberadaannya ada di Hawaii, Amerika Serikat ya, yang berada di Samudra Pasifik ya. Memang itu kalau pas saya ke sana memang melihat langsung bagaimana Mauna Loa, di sekitar Mauna Loa itu memang ada berbagai letusan-letusan ya. Jadi letusan-letusan Fissure dan sebagainya itu ada. Nah, letusan Hawaiian vulkanik itu berbeda dengan gunung api yang ada di Indonesia. Letusannya lebih bersifat efusif, dalam artian dia lebih tidak meledak-ledak, itu paling meledak tapi tidak terlalu tinggi seperti di sini ada Semeru, Tambora, Krakatau dan sebagainya. Mereka letusan letupan itu sambil mengalir karena suhu yang tinggi. Nah, masalahnya adalah jenis magmanya itu sangat berbeda dengan jenis magma yang ada di gunung api di Indonesia. Keberadaan itu mempengaruhi sifat letusannya. Nah, Mauna Loa ini magmanya bersifat lebih basaltik ya. Jadi mulai dari kandungan magma basaltik ini mempunyai kandungan silika itu di bawah 55% ya. Jadi sehingga kekentalannya tidak sekental jenis magma yang lain seperti andesetik, kemudian dasit, dan terakhir adalah reolit dengan kandungan silika yang lebih banyak. Nah, perbedaan kandungan silika ataupun viskositas magma dan sebagainya itu mempengaruhi sifat letusan. Mayoritas di Hawaii, entah itu Mauna Loa, Mauna Kea, kemudian Kilauea dan sebagainya, itu memang memiliki magma yang satu jenis. Karena di sana apa? Karena di sana Hawaii itu seakan-akan merupakan salah satu hotspot terbesar, dalam artian panas magma itu memang langsung dari inti bumi, gitu ya. Memang seakan-akan langsung dari inti bumi karena mereka mengalir terus ya, mengalir terus. Dan di sana kalau kita lihat, kita bandingkan aja kalau yang dulu masih ada danau kawahnya. Kalau di sana danau kawahnya itu danaunya berubah danau magma, kelihatan magma. Kalau di sini danau isinya air ya. Nah, ini mirip dengan salah satu gunung yang di Kongo ya, Nyiragongo, itu juga hampir sama. Itu juga salah satu spot yang ada di benua Afrika ya, hampir sama dengan miliknya. Cuman mereka memiliki ketinggian seperti Semeru ya, dia bentuk
segitiga dan bagaimana, tapi dia mempunyai mahma yang agak encer ya. Nah, sebagai upaya persatuan serta kesatuan dalam kebinekaan, UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa UB meluncurkan Kedai Bineka. Kedai Bineka dihadirkan sebagai respon menanggapi berbagai isu kebangsaan yang timbul di tengah masyarakat saat ini. Ruang interaksi ini diharapkan dapat menjadi wadah agar mahasiswa dapat berbincang dan bertukar pikiran terkait toleransi, tidak hanya terkait agama, namun juga ragam suku, etis, adat, tradisi, dan bahasa di satu daerah. Kami belum bisa menjawab karena belum ada hasil riset secara mendalam, tetapi itu juga karena faktor mereka dari dulu SMA dari mana, dan itu cukup mempengaruhi cara pandang mereka, cara pikir mereka. Lalu kemudian ketika masuk di kampus tidak ada arena itu untuk mendorong mereka terlibat dalam hal yang sifatnya interaktif tadi, ya maka akhirnya terjadi kebuntuan. Dan itu menurut saya yang masih akhirnya menampak di kita ya, bahwa mereka masih cenderung tertutup, isu-isu toleran sangat sensitif dan seterusnya. Mereka nggak berani memang mengeksplor. Kayak tadi diskusi itu masih cenderung malu-malu, bukan malu-malu ya, menahan diri sebetulnya. Bahkan mungkin sama dosennya juga. Yang perlu diurai adalah menurut saya dari aspek kurikuler, dari pembelajaran itu akan lebih banyak kita benturkan dengan proyek-proyek di lapangan. Makanya kami menginisiasi ada PBL, Problem Based Learning, agar mereka bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, dan hasilnya juga ada mereka berupa infografis, artikel dan video begitu. Lalu kemudian di ekstrakurikulernya kita tandem menggunakan Kedai Bineka ini salah satunya. Di samping ada program lain misalnya Moral Camp dan seterusnya yang sudah sangat terbranding itu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.